Pertarungan ini dimulai ketika Tanjiro pergi ke desa penempa pedang untuk mendapatkan pedang baru. Saat itu di sebuah rumah penginapan, Tanjiro, Nezuko, dan Tokito dikejutkan dengan kehadiran salah satu iblis bulan atas. Dia bernama Hantengu, sang iblis bulan atas peringkat 4 yang kala itu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Tanpa pikir panjang, sebagai seorang pilar kabut, Tokito lalu menyerang Hantengu menggunakan teknik pernapasannya. Meski Hantengu berhasil menghindar ke atas atap, tapi dia rupanya terkena sedikit tebasan dari Tokito. Dari sana, melihat Hantengu berada di atap, baik Tanjiro, Nezuko maupun Tokito mulai melancarkan serangan secara beruntun. Dimulai dari Tanjiro yang melancarkan serangan teknik tikaman sinar matahari, Nezuko yang melancarkan tendangan keras dalam mode iblisnya, dan yang terakhir hanya dengan satu tebasan Tokito berhasil memenggal kepala Hantengu. Seolah tak percaya jika iblis tersebut telah mati, Tanjiro pun menyuruh Tokito untuk tetap waspada, karena dari apa yang dia ketahui, setiap iblis bulan atas memiliki kelemahannya masing-masing. Dan benar saja, di hadapan Tokito, secara mengejutkan, iblis yang telah dia penggal perlahan mulai bangkit. Bahkan tak hanya itu, iblis tersebut mampu membelah diri menjadi dua, yang satu berasal dari kepalanya dan yang satunya lagi berasal dari tubuhnya. Tanpa menghiraukan hal itu, Tokito lalu menerjang salah satu iblis yang ada di depannya. Namun sesaat Tokito mendekat dengan menggunakan kipas Uchiwa, iblis tersebut mampu membuat Tokito terhempas jauh keluar bangunan. Setelah berhasil menghempaskan Tokito, kedua iblis yang beregenerasi dari tubuh Hantengu itu kini terlihat saling berbincang satu sama lain. Iblis yang memiliki ekspresi pemarah bernama Sekido, sementara iblis yang memiliki ekspresi santai bernama Karaku. Seakan ingin melampiaskan sifat amarahnya, secara tiba-tiba Sekido kemudian melancarkan arus listrik yang berasal dari tongkatnya. Yang mana hal ini pun secara tidak langsung membuat Tanjiro yang berada di sana terkena arus listrik tersebut. Di tengah Tanjiro mulai hilang kesadaran, tanpa diduga-duga dari arah atap kini telah muncul Genya Shinazugawa. Sambil menodongkan pistolnya, dia pun langsung melesatkan sebuah tembakan kuat ke arah para iblis. Terlihat saking kuatnya tembakan itu, baik Sekido maupun Karaku, keduanya langsung terkena tembakan hingga membuat kepala mereka terpenggal. Akan tetapi, meski tembakan Genya berhasil mengenai Sekido dan Karaku, serangan itu ternyata tidak cukup kuat untuk memenggal Karaku sepenuhnya. Meski kepalanya terlihat hancur, Karaku nyatanya masih mampu berbicara dengan santai. Melihat hal itu, dengan sangat kesal, tanpa pikir panjang Genya lalu melesatkan satu tebasan ke arah leher Karaku. Tanjiro yang melihatnya sontak merasakan sebuah firasat yang buruk, karena menurut asumsinya, para iblis ini memiliki kemampuan untuk membelah diri jika ditebas. Sesuai dengan apa yang dikhawatirkan Tanjiro, di saat dirinya menganalisa kelemahan para iblis, tanpa disadari, kini telah muncul iblis baru yang langsung membawa Tanjiro pergi. Dia bernama Urogi, sosok iblis yang memiliki ekspresi bahagia disertai kemampuannya yang bisa terbang. Selagi berusaha melepaskan diri dari cengkraman Urogi, Tanjiro lalu meminta Nezuko untuk membantu Genya. Namun sebelum Nezuko dapat bertindak, secara tiba-tiba salah satu iblis baru berhasil menusuk Genya dengan tombaknya. Dia bernama Aizetsu, sang iblis yang memiliki ekspresi kesedihan. Sementara itu, merasa diabaikan oleh Tanjiro yang dari tadi menghiraukannya, Urogi kemudian menyerang Tanjiro dengan teknik teriakan Sonic. Serangan ini terbilang sangat kuat sampai-sampai membuat Tanjiro harus terjatuh ke dalam hutan setelah berhasil memotong kaki Urogi yang mencengkramnya. Di saat Tanjiro terjatuh ke dalam hutan, dirinya tiba-tiba dikejutkan pada sebuah pembelahan dari kaki Urogi, yang mana saat itu dari kaki tersebut seketika muncul sebuah kepala hendak menyerang Tanjiro. Sebelum serangan itu dapat dilancarkan, dengan sangat cepat Tanjiro mampu menebasnya menjadi dua. Namun apa yang telah dilakukannya ini malah membuat kepala iblis tersebut kembali membelah diri.
Secara bersamaan, mereka pun berhasil melayangkan serangan gelombang kejut pada Tanjiro. Setelah mendapatkan serangan secara langsung, kini akhirnya Tanjiro mulai paham bahwa semakin banyak iblis itu membelah diri, maka tingkat kekuatan mereka akan semakin melemah. Selain itu, dirinya juga sedikit menyadari jika iblis bernama Hantengu ini sejatinya memiliki 4 bagian utama, yang mana itu tercermin dari simbol emosi di lidah mereka. Ketika Tanjiro hendak membasmi 2 kepala iblis tersebut, dari arah belakang, Urogi tiba-tiba muncul dan bersiap melancarkan serangan. Sadar akan hal itu, dengan refleksnya yang super cepat, Tanjiro pun berhasil menghindari serangan tersebut. Melihat Tanjiro berhasil menghindar tanpa ada jeda sama sekali, Urogi kemudian memberikan serangan cepat menggunakan cakarnya. Adu bentrokan ini tidak hanya memberikan luka pada Tanjiro, melainkan Urogi juga terkena tebasan cepat dari Tanjiro. Sementara itu, di pertarungan lain, Nezuko yang diberi perintah Tanjiro untuk melindungi Genya saat itu berhasil dihentikan oleh Karaku. Dan di saat yang bersamaan, Genya yang ternyata masih hidup melihat perhatian Aizetsu teralihkan, kemudian segera melancarkan sebuah tembakan, yang mana tembakan tersebut seketika mampu menghancurkan kepala Aizetsu. Akan tetapi, meski kepalanya telah dihancurkan, tubuh Aizetsu rupanya masih mampu bergerak. Bahkan sambil melakukan regenerasi, tombak yang masih tertancap mampu dia tebaskan pada tubuh Genya. Seolah tak ingin dikalahkan secepat ini, untuk memberikan serangan balik, Genya kemudian merapalkan sebuah mantra yang cukup panjang. Dan benar saja, sesaat Aizetsu melancarkan serangannya kembali, tubuh Genya tiba-tiba menghilang. Layaknya sebuah teknik teleportasi, saat itu dengan cepat Genya sudah berada di belakang Aizetsu. Namun sayangnya, belum sempat Genya mendaratkan serangan pada Aizetsu, secara tiba-tiba muncul sebuah petir milik Sekido yang langsung menyambar tubuhnya. Sehingga hal ini pun membuat Genya yang tak sadarkan diri seketika terkena pukulan keras dari tombak Aizetsu. Di sisi lain, melihat Sekido dan Aizetsu tampak bersenang-senang dengan lawannya, Karaku yang dari tadi bersama Nezuko mulai menunjukkan insting bertarungnya yang ganas. Terlihat saat itu, lewat satu tendangan keras dengan sangat brutal, Karaku berhasil melubangi tubuh Nezuko. Seakan tak ingin tinggal diam, dengan memanfaatkan tangannya yang hampir terputus, Nezuko lalu melancarkan serangan balik secara beruntun. Dimulai dari melayangkan tendangan keras yang mampu membuat leher Karaku hancur, membakar Karaku dengan menggunakan teknik darah iblisnya, memutuskan tangan dan kaki Karaku sekaligus mengambil kipas Uchiwa, sampai pada akhirnya dengan menggunakan kipas Uchiwa, Nezuko mampu menerbangkan Karaku jauh keluar area pertarungan. Setelah berhasil menghempaskan Karaku sambil memegang kipas Uchiwa, Nezuko lalu bergegas menuju Sekido untuk menyerangnya. Akan tetapi, sebelum Nezuko dapat mengibaskan kipas Uchiwa, dengan sangat cepat Sekido berhasil lebih dulu menusuk leher Nezuko. Bahkan lewat tongkatnya yang bisa mengeluarkan arus listrik, Nezuko pun berhasil dilumpuhkan oleh sambaran tersebut. Sementara itu, di lain pertarungan, Tanjiro yang masih berjibaku dengan Karaku saat itu tampak dibuat kewalahan. Hal itu dikarenakan kecepatan terbang Urogi yang kini semakin meningkat sulit diatasi oleh Tanjiro. Di tengah dirinya sedang terpojok, demi segera kembali ke tempat Nezuko berada, Tanjiro pun mulai memfokuskan penglihatannya. Dia berniat akan membaca arah serta memanfaatkan kemampuan terbang milik Urogi. Dan benar saja, lewat insting penglihatannya, secara tepat Tanjiro berhasil melayangkan tusukan pada Urogi. Sesuai dengan perhitungannya, selain mampu mendaratkan serangan, saat ini Tanjiro telah sampai di tempat Nezuko. Namun sayang, sesampainya di sana, Tanjiro dibuat terkejut pada kondisi Nezuko yang ditahan oleh arus listrik tongkat Sekido. Dengan sangat marah, Tanjiro pun segera berlari bermaksud ingin menyelamatkan Nezuko. Pada saat Sekido mencoba menghadang Tanjiro dengan tongkat petirnya, lewat intuisi yang tajam, secara tidak sadar Tanjiro berhasil menetralkan kemampuan listrik tongkat tersebut menggunakan cakar milik Urogi. Karena memang dikatakan oleh Sekido jika tongkat listriknya ini tidak akan bekerja pada apapun yang mengandung sel darahnya. Kemudian setelah berhasil melayangkan tebasan pada Sekido, di saat Tanjiro hendak menyelamatkan tubuh Nezuko, tanpa dia duga dirinya terkena serangan tongkat Sekido.
Namun sebelum tongkat itu menembus lehernya, Nezuko yang sudah terbebas lalu segera menghentikan serangan tersebut. Bahkan tak hanya itu, dengan teknik darah iblisnya, Nezuko berhasil membakar tubuh Sekido. Di tengah keadaan yang menguntungkan Tanjiro dan Nezuko ini, secara mengejutkan di hadapan mereka kini telah muncul kembali Karaku. Dengan menggunakan kipas Uchiwa yang kian membesar, saat itu tanpa ragu Karaku langsung mengibaskannya. Alhasil, dampak kerusakan yang ditimbulkan dari serangannya ini seketika membuat sebagian bangunan luluh lantah. Bahkan Tanjiro dan Nezuko yang tak bisa menahannya langsung dibuat terkapar di puing-puing bangunan. Terlihat saat ini di atap bangunan yang mulai roboh, 3 iblis kloningan Hantengu tengah berdiri dalam kondisi prima. Baik Sekido, Karaku maupun Urogi, ketiganya berniat akan segera mengakhiri pertarungan. Setelah terbangun dari kondisi pingsannya, saat itu Nezuko bersama Tanjiro tengah berusaha menghindari serangan beruntun dari ketiga iblis kloningan Hantengu. Mau itu serangan arus listrik yang dilancarkan Sekido, teriakan Sonic yang dikeluarkan Urogi, ataupun kibasan angin yang dilayangkan Karaku, semua serangan itu mampu dihindari Tanjiro dan Nezuko. Sambil bersembunyi di balik reruntuhan bangunan, Nezuko tiba-tiba menggenggam erat pedang Tanjiro sampai berlumuran darah. Entah apa yang dilakukannya ini, tapi yang jelas pedang Tanjiro seketika berkobar diselimuti api membara. Tanjiro berpikir bahwa ini disebabkan oleh teknik darah iblis milik Nezuko, yang mana hal itu mengakibatkan pedang yang tadinya berwarna hitam legam kini berubah menjadi pedang merah darah yang membara. Dalam kondisinya yang begitu terpana, Tanjiro tiba-tiba diperlihatkan pada ingatan warisan yang memunculkan 2 orang leluhurnya. Kedua orang ini tengah mempertanyakan tentang bagaimana bisa pedang samurai itu bisa berubah menjadi merah ketika dia bertarung. Selain itu, Tanjiro juga kembali diperlihatkan pada sosok samurai yang pernah dia impikan. Tanjiro meyakini samurai itulah yang dimaksud oleh kedua orang leluhurnya. Dari ingatan warisan yang tiba-tiba muncul, Tanjiro kini mulai memahami bahwa jalan yang dirinya lalui sedikit berbeda dengan samurai tersebut. Meski pedang hitamnya telah berubah menjadi merah, tapi itu dilakukan berkat adanya Nezuko. Berbeda dengan samurai yang ada di penglihatannya, meski memakai pedang yang sama, dia bisa merubahnya menjadi merah dengan cara berbeda. Oleh karena itu, bersamaan dengan aktifnya tanda pemburu iblis, Tanjiro pun membulatkan tekadnya untuk menerima perbedaan ini. Karena memang tak bisa dipungkiri lagi, sejauh ini dirinya telah mendapatkan dukungan, harapan, serta kekuatan dari orang-orang di sekitar. Maka dari itu, sudah sepantasnya sebagai sesama rekan, dirinya harus memenuhi semua harapan demi bisa melindungi orang lain. Bersamaan dengan munculnya keyakinan itu, tebasan tarian Dewa Bara Api pun dilesatkan Tanjiro. Lewat teknik bernama Nichiyo no Ryu Kaburimai, kobaran api berbentuk naga ini seketika mampu menebas 3 iblis di depannya. Baik Karaku, Sekido maupun Urogi, kepala dan lidah mereka kini berhasil dipenggal. Setelah berhasil memotong kepala mereka bertiga, Tanjiro yang meyakini jika keempat iblis ini harus dipenggal secara bersamaan, dirinya pun segera mencari satu iblis lagi, yaitu Aizetsu. Dan secara mengejutkan, di balik reruntuhan, Tanjiro melihat Aizetsu telah berhasil dipenggal oleh Genya. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, saat itu Genya menunjukkan ekspresi mengerikan layaknya seorang iblis. Hal itu dikarenakan Genya merupakan salah satu pemburu iblis yang spesial. Dengan memakan daging iblis, dia dapat memperoleh kekuatan iblis. Tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada Genya, merasa aneh kenapa para iblis ini tidak mati, Tanjiro pun terus berpikir mencari solusi sambil menebas kepala iblis yang hendak beregenerasi. Hingga pada akhirnya, lewat insting penciuman yang tajam, Tanjiro mulai menyadari bahwa ada sesosok iblis kelima yang tengah bersembunyi. Tanpa ragu, dengan rayuannya yang polos, Tanjiro lalu meminta Genya untuk mencari iblis tersebut. Sambil menghindari serangan keempat iblis yang telah beregenerasi, baik Tanjiro, Nezuko maupun Genya, ketiganya saling bekerja sama untuk mencari tubuh iblis kelima.
Tanjiro berperan sebagai petunjuk arah di mana iblis itu bersembunyi, Nezuko berperan sebagai penghadang para iblis, sementara Genya dia berperan sebagai orang yang mencari tubuh iblis kelima. Dalam aksi pencarian ini terjadi duel-duel sengit dari kedua kubu. Meski staminanya sudah mulai terkuras, Tanjiro tetap berusaha untuk memberikan perlawanan sekaligus memberikan petunjuk pada Genya. Bahkan Sekido, sang iblis amarah, sampai mengakui bahwa Tanjiro memiliki refleks yang luar biasa. Dia bisa beradaptasi di dalam pertarungan dan terus mengalami perkembangan dengan sangat cepat. Hingga setelah melewati berbagai hadangan, Genya akhirnya berhasil menemukan di mana iblis kelima Hantengu berada. Wujudnya terlihat sangat kecil, yang mana itu membuat Genya kesulitan untuk melancarkan tembakan. Bahkan ketika Genya berhasil melayangkan tebasan ke leher Hantengu, serangannya ini tidak mempan sama sekali. Leher Hantengu begitu keras sehingga membuat pedang Genya terbelah menjadi dua. Melihat kenyataan ini lantas membuat Genya pun merasa putus asa. Dia yang begitu percaya diri seakan tak percaya jika dirinya selemah ini. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya, dia ingin sekali menjadi seorang pilar agar bisa diakui oleh sosok sang kakak, yaitu Sanemi Shinazugawa. Di tengah Genya berputus asa, tanpa diduga-duga di belakangnya kini telah muncul Sekido. Dia berniat akan melancarkan serangan pada Genya menggunakan tongkat listriknya. Dalam situasi yang genting tersebut, Genya tiba-tiba teringat pada kilas baliknya di masa lalu. Jauh di masa itu, dia dan Sanemi merupakan adik kakak yang hidup sebagai anak yatim bersama kelima adiknya. Meski hidup di tengah kerasnya dunia, mereka berdua sangat bertekad untuk selalu melindungi keluarga. Hingga pada suatu hari, Genya bersama adik-adiknya tengah menunggu kedatangan sang ibu yang tak kunjung pulang. Dikatakan oleh Genya bahwa kakak pertamanya yaitu Sanemi sedang menyusul sang ibu untuk kembali pulang. Kemudian pada malam harinya, di saat mereka masih menunggu kedatangan sang ibu, secara tiba-tiba sesosok siluet iblis muncul menerobos masuk rumah. Yang mana hal ini pun lantas membuat Genya beserta adik-adiknya mendapat luka yang sangat parah. Tak lama setelah itu, di tengah gelapnya gulita malam, muncullah Sanemi yang langsung menerjang iblis tersebut. Sambil membawa golok tajam, dia lalu menyuruh Genya untuk segera lari. Sementara Genya yang melihat adik-adiknya tengah kritis dengan cepat segera pergi keluar untuk mencari pertolongan. Namun ironisnya, ketika dia keluar, Genya dikejutkan pada kondisi ibunya yang tergeletak bersimbah darah di hadapan Sanemi. Seolah hilang kesadaran, dengan tega Genya pun menyebut Sanemi sebagai seorang pembunuh. Lewat kejadian di masa lalu itulah, hubungannya dengan Sanemi kian menjadi renggang. Tak ada lagi harmoni di antara keduanya, bahkan Sanemi selalu menunjukkan gestur kebencian terhadapnya. Padahal sudah lama sekali Genya mengakui bahwa dirinya lah yang salah, tanpa tahu jika ibunya telah menjadi iblis, tanpa tahu apa yang dirasakan Sanemi saat itu. Dengan seenak jidat dirinya malah menyebut sang kakak sebagai pembunuh. Hal itu semata-mata Genya ungkapkan atas kepanikan yang kala itu dia rasakan. Di samping tidak terima jika adik-adiknya mati, dia juga belum siap untuk kehilangan sang ibu. Dan saat ini, di tengah dirinya disudutkan oleh serangan yang hendak dilancarkan Sekido, seakan pasrah pada akhir hidupnya, Genya lalu mengungkapkan satu penyesalan, yaitu permintaan maaf yang tak bisa dia sampaikan pada Sanemi. Karena memang sejauh ini, alasan Genya menjadi pemburu iblis adalah untuk membuat hubungannya dengan Sanemi kembali akrab. Tak peduli jika dirinya tidak berbakat, tidak bisa menggunakan teknik pernapasan, ataupun tidak berpotensi menjadi pilar, hanya dengan kemampuannya yang bisa memakan serta mendapatkan kekuatan iblis, itu sudah lebih dari cukup untuk bisa diakui lagi sebagai seorang adik. Hingga pada akhirnya, seolah ini bukanlah akhir bagi Genya, secara mengejutkan muncul Tanjiro yang berhasil melayangkan tebasan pada Sekido. Dengan tegas, dia pun berkata pada Genya, jangan pernah menyerah selagi masih bisa bernafas. Untuk menjadi seorang pilar, tebaslah iblis itu sekali lagi.
Selepas memberikan semangat pada Genya, tanpa disadari di belakang Tanjiro kini telah datang Aizetsu. Dia langsung melancarkan serangan tombak secara beruntun pada Tanjiro. Namun ternyata secara tak terduga saat itu Genya rela menjadi tameng bagi Tanjiro. Tubuhnya tampak dipenuhi lubang tusukan dari tombak Aizetsu. Sambil masih berdiri tegap seakan ingin membalas rasa simpati Tanjiro, Genya pun lalu menyuruhnya untuk segera menebas iblis kelima Hantengu. Mendengar hal itu, tanpa berlama-lama dengan cepat Tanjiro langsung melayangkan tebasan api pada Hantengu. Terlihat tebasan kuat yang berhasil dilayangkannya ini mampu membuat Hantengu menjerit kesakitan, yang mana hal ini pun seolah menjadi pertanda kemenangan akan segera diraih Tanjiro.